Kemudian kalau yang bagi-bagi lempar seperti ngasih makan bebek, ya, itu cuma ada di Indonesia itu. Dilaksanakan oleh presiden sendiri. Betapa tidak beradabnya manusia Indonesia di mata Pak Jokowi. Udah biasa. Dan intensitasnya tahun ini luar biasa. Penjara seumur hidup atau pidana penjara IND, penyimpangan kebijakan APBN 2024 dengan memperpanjang bantuan sosial tanpa persetujuan DPR, tanpa ditetapkan dengan undang-undang, masuk kategori tindak pidana korupsi seperti dimaksud pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1099 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup. Mempertegas ya apa yang disampaikan Prof. Eni tadi, 13 masalah pemungutan suara itu yang jumlah TPS-nya ribuan semua. Lalu ada 6 masalah penghitungan suara yang jumlahnya juga ribuan. Bahkan poin 6 terakhir itu di masalah penghitungan suara, Bawaslu mendapati 1.473 TPS yang didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara. Nah, tolong itu dijelaskan kepada kami di mana saja, apa bentuk intimidasinya, siapa yang mengintimidasi. Karena ini bersangkut paut dengan dalil yang disampaikan oleh perkara nomor 1 dan perkara nomor 2. Jadi supaya ini bisa clear, jadi kita ingin tahu bagaimana korelasinya dengan proses secara keseluruhan gitu. Karena ini poin-poin kunci di tahapan pemilihan umum. Jadi soal pemungutan suara ada 13 masalah yang jumlahnya ribuan itu. Lalu ada 6 di penghitungan suara yang jumlahnya juga ribuan. Tolong Bawaslu menjelaskan secara konkret ke kami yang soal ini. Ya, ini kan ada waktu untuk Bawaslu untuk melengkapi keterangan kemarin pada hari Kamis. Terima kasih Pak Ketua. Ahmad Husairi, alamat Jalan Gelatik Terusan, RT 3 RW 2, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Madura. Pada tanggal 14 Februari pelaksanaan Pilpres, saya ditelepon oleh teman saya, yaitu salah satu kiai, untuk mengantarkan ke salah satu TPS di mana dia sekeluarga tidak menerima C1 pemberitahuan. Setelah nyampe di TPS, saya melihat ada seseorang ASN yang mengerahkan 3 orang membawa surat suara, dibawa ke dalam kamar. Kebetulan di kamar itu di depannya TPS. Setelah itu saya langsung masuk di situ, saling tarik menarik, saya ingin memfoto kejadian di dalam kamar itu. Terpaksa saya kena foto dan buktinya ada di kamera saya. Luar biasa dan sangat berani apa yang dilakukan oleh salah satu warga Madura ini, memberikan kesaksian di MK terkait dengan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh 02 melalui membudak-budaknya ASN yang mencoblos lebih dulu surat suara tersebut. Saya kira ini sudah betul-betul keterlaluan. Jokowi betul-betul sangat serakah, bengis demi nafsu birahinya untuk menjadikan anaknya sebagai wakil presiden di 2024, sehingga melakukan segala hal kecurangan-kecurangan, menggobok konstitusi dan merusak demokrasi. Saya kira kita sepakat bahwa Pak Jokowi ini dipenjarakan saja seumur hidup sesuai dengan di video yang kedua tadi. Dengan kelakuan-kelakuan busuknya hari ini, saya kira sudah melewati batas dan wajib hukumnya untuk dipenjarakan seumur hidup dan juga dimiskinkan, semua hartanya ditarik. Semoga saja penegak hukum bisa berlaku adil agar permasalahan-permasalahan ini bisa clear dengan baik, dan tentu adili orang-orang yang memang betul-betul melakukan sebuah pelanggaran seperti Jokowi dan antek-anteknya ini. Dan untuk bapak-bapak tadi yang begitu berani memberikan kesaksian di MK, semoga diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan teruslah semangat untuk membela keadilan agar Indonesia tidak lagi dikuasai oleh orang-orang serakah dan haus akan kekuasaan seperti Jokowi dan antek-anteknya. Baiklah, saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga sehat selalu. Saya akhiri dengan ucapan Allahumma biqillah komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.